Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen, tentu saja dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Nah, terkait dengan 41 pemain yang udah dipanggil John Herdman, ini nampaknya sih banyak suara-suara miring ya dari supporter. Namun kalau saya melihat dari kualitas John Herdman, ya, kita harus percaya dengan kualitas yang dimiliki oleh pelatih timnas John Herdman. Kenapa? Apakah itu ada tendensi pemain titipan? Saya rasa ya nggak tahu ya. Namun ada beberapa hal yang rekan-rekan itu banyak yang curiga. Ini ada pemain titipan, ini ada pemain titipan. Contoh nih, boleh kan saya mencontohkan? Adanya Cahya Supriyadi, ya, PSIM. Kemudian ada lagi nih Ferrari yang masuk ke dalam pemanggilan 41 pemain. Ini ada tendensi curiga dari fans. Namun saya begini katakan buat Anda semuanya ya guys, kalau yang memanggil itu John Herdman, ya ini kita belum tahu ya dalam hasil pertandingan ataupun uji coba ataupun nanti di FIFA Series ya, kita belum tahu hasil rangka permainan timnas Indonesia, hasil dari John Herdman, hasil dari pemilihan pemain yang dia lakukan. Kalau nanti amburadul, ya ini harus kita kritik. Kenapa? Karena ini adalah di mana FIFA Series penentu. Namun kalau pemilihannya itu tepat, kemudian bahkan bisa menjuarai FIFA Series, maka harus kita dukung. Ya, kita harus dukung. Kalau kalah kita kritik. Di mana kekalahan itu bisa terjadi? Apakah tendensi yang rekan-rekan sebutkan di konten-konten saya ya, itu memang benar adanya ya. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah melakukan like dan subscribe. Dan tentu saja jangan lupa untuk bagikan konten ini kepada rekan-rekan kalian semuanya. Dan jangan lupa ya, berikan kritikan pada saya di link kolom komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih udah kasih kritikan buat saya, buat komentar. Terima kasih, I love you. Dan juga berikan kritikan pada PSSI dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Rekan-rekan semuanya, dalam pemanggilan pemain ya, itu adalah domain dari pelatih timnas. Kenapa saya bilang domain? Iya, yang berhak melakukan pemanggilan timnas calling, Garuda calling adalah pelatih timnas. Namun di sisi yang lain ya, yang lain apakah memang ada ya tendensi dari pihak-pihak tertentu? Misal nih, kalau kita katakan pemanggilan Cahya Supriyadi, kemudian Ferrari, kok bisa nih dipanggil ya? Ini kan pemain U23 ya kemarin dan gagal. Kenapa kok dipanggil ya? Kemudian ada yang hoki. Kalau saya gini guys, yang penting mereka tuh dipanggil dulu. Apakah lolos atau enggak? Itu tergantung coach John Herdman. Kalau memang pemanggilan itu ada sisi tendensius kepada pemain ya memang kalau kita nggak bisa katakan karena kita nggak punya bukti ya, ada beberapa oknum di PSSI yang melakukan hal-hal yang biasa terjadi di PSSI untuk pemanggilan pemain timnas, maka itu akan nanti kelihatan kalau John Herdman ya termakan dengan isu yang terjadi di Indonesia, pemain titipan lah, kemudian ya pokoknya gitulah. Karena pemain yang masuk timnas itu pasti harganya naik. Satu yang pertama. Kemudian kalau dia membawa, contoh nih taruh kata Ferrari instansi A gitu ya, pasti instansinya juga naik tuh. Ya, secara branding di media. Iyalah, kan begitu. Nah, kalau kita katakan siapa nanti yang akan terpilih menjadi 23, masih panjang nih bos. Belum lagi kabar 2 pemain naturalisasi yang dikabar-kabarkan akan dilakukan pada minggu ini. Namun nyatanya belum ada kepastian apakah nanti setelah jeda FIFA, libur FIFA
mereka sekalian dinaturalisasi, waktunya apa cukup kan gitu untuk pendaftaran pemain ke 23 pemain yang akan didaftarkan ke FIFA Series. Nah itu kan menjadi juga tanda tanya. Namun itu saya yakin akan benar-benar diproses pada bulan Februari ini. Siapa itu? Tristan Goyer kok Diego Tristan. yang kedua itu adalah Laurin Ulrich dari Jerman. Nah, ini di FIFA Series ini, maka pemain-pemain yang udah dipanggil dalam 41 pemain, ada Hoki, ada Cahya Supriyadi, kemudian Ferrari, Jens Raven. Apakah mereka ini pemain muda? Apakah mereka tidak terlalu muda? Betan dari PSM. Enggak, karena pemanggilan ini bentuk dari satu mental juara, ya. Mereka tuh anak muda ya. Kalau dipanggil ke senior, mereka tuh pasti ininya naik tuh, mentalnya naik. Iyalah. Terus yang siapa tuh yang di Jakarta ya? Doni Tri. Itu kan juga dipanggil bagian dari U23 yang kemarin gagal ya saat SEA Games di Thailand. Nah, apakah nanti polemik ya kita tunggu aja guys, kita tunggu nggak usah langsung kita komentar. Maksudnya gini, bukan kalau lo mau komentar nggak masalah ya, kita tunggu dulu. Kalau memang itu terjadi tendensi-tendensi yang ada pemain titipan, ya kita akan aja tuh nanti ya. Kok bisa pelatih sekelas John Herdman ini masuk pada skema-skema pemain titipan? Kan nggak boleh ya, pemain titipan nggak boleh dalam sepak bola Indonesia. Itu sudah harusnya dihilangkan. Kita menuju profesionalisme dari Liga 1, BRI, kemudian Timnas Indonesia. Hal-hal yang titipan kemudian yang udah kita sebutkan tadi ya, itu hilangkan aja. PSSI ya, buat semuanya, mau ketua BTN, mau ketua PSSI, udah lu pokoknya ngurus bagian manajerial aja, sepak bolanya diurus. Biarkan pelatih yang memilih. Kalau pelatih gagal atas pilihannya, udah dia gagal. Dan lu kan udah mengatakan kalau John Herdman dalam 2,5 tahun itu kan nggak akan dipecat, nggak akan diapa-apain. Udah 2,5 tahun dia kontrak. Nanti kan ada plus-plusnya tuh kalau dia memang berhasil. Tapi saya yakin John Herdman akan berhasil membawa Timnas Indonesia ke track sepak bola Asia ya. Kenapa? Saya yakin dia orang Inggris. John Herdman itu orang Inggris. Kita paham, orang bola itu paham bagaimana gaya pelatih dari orang Inggris ini ya. Kita ingat dulu pelatih dari Thailand, Inggris juga, Peter White, kemudian melatih Indonesia, itu naik. Itulah tipe-tipe kepelatihan dari sosok John Herdman. Kita akan dukung John Herdman karena saya yakin dengan apa yang dimiliki kemampuan dari seorang pelatih Timnas Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda, dan jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custan untuk menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya, dan dari Jakarta saya Jelo Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.